Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, nafa'anallahu bi'ulumihim, wabil khusus murabbil ma'had Minhajut Thullab Romo Kiai Haji Toha Muntaha Abdul Mannan, yang terhormat segenap Dewan Masyayikh Yayasan Pondok Pesantren Minhajut Thullab, segenap Dewan Asatidz, pengurus serta seluruh santri putra maupun putri rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kula panjenengan sami tansah ginanjar kenikmatan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir di satu momentum penting dalam rangka memperingati Maulidur Rasul, hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Mudah-mudahan sedaya niatan baik kita, amal baik kita, hadir kita, mahabbah kita semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan kita, Nabi yang memberikan kabar gembira untuk kita, Nabi yang kelak kita mintai syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga besar kita senantiasa diaku menjadi umatnya Nabi dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para santri jamaah rahimakumullah, ada satu syair mengatakan, Muhammadun basharun lakal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajar. Kanjeng Nabi Muhammad niku menungso ning ora kaya lumrahe menungso. Muhammad sebagai manusia tentu komposisi fisiknya sama dengan kita, proses tumbuh kembang fisiknya sama dengan kita. Kenapa? Karena memang beliau adalah manusia. Dan dalam kehidupan sehari-hari, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan satu sikap hidup, menunjukkan satu perilaku yang betul-betul mencerminkan diri sebagai manusia. Kita perlu pahami bahwa Kanjeng Nabi itu lahir tahun 571 Masehi. Kalau Masehi dihitung dengan lahirnya Nabi Isa misalnya, berarti ada selisih 500 tahun lebih antara Rasulullah dengan Nabi Isa alaihi salam.
Dalam rentang waktu ini ulama menyebutnya sebagai masa fatrah, masa kekosongan. Kenapa disebut kosong? Karena 500 tahun ini Allah tidak mengutus seorang nabi, Allah tidak mengutus seorang rasul. Baru kemudian 571 lahirlah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman santri rahimakumullah, Nabi Isa sebagai nabi sebelum baginda rasul ini adalah sosok nabi yang luar biasa. Dikatakan luar biasa karena Allah membekali beliau dengan sekian banyak mukjizat, dengan sekian banyak keampuhan-keampuhan, dengan sekian banyak kesaktian-kesaktian, hingga dikisahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati tentu biiznillah. Nabi Isa sanggup menyembuhkan orang buta tentu biiznillah. Saking saktinya, saking luar biasanya, banyak umatnya yang kemudian mengkultuskan sampai-sampai mengatakan Isa bukan manusia tetapi Isa adalah titisan Tuhan. Kenapa? Saking saktinya. Kurun waktu 500 tahun kemudian terjadi perubahan-perubahan dalam sejarah. Hingga saat Rasulullah hadir, beliau menjelma menjadi sosok nabi dan rasul yang salah satu visinya adalah mengembalikan satu keyakinan bahwa Allah ya Allah, makhluk ya makhluk. Antara Allah dengan makhluk dua entitas yang berbeda. Disitulah kemudian kula panjenengan sami oleh Allah diajarkan baca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in adada kullil. Bareng-bareng Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in adada kullil ahjar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in adada kullil fujjar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in adada kullil abrar. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in adada kullil hayawani fil bar. Allahumma salli wa sallim. Ayo yang putra. Wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in adada kullil hayawani fil bahr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in adada kulli ahlil jannati wan nar. Salatan yaftahu lana bihal afkar wa yurzaqu lana bihal adhkar wa tudkhiluna al jannata ma'al abrar wa tunjina min azabin nar. Amin Allahumma. Para santri jamaah rahimakumullah,
Salah satu ibadah yang oleh Allah dikabarkan dan dicontohkan adalah sholawat. Innallaha sa'tamani Gusti Allah wa malaikatahu lan pira-pira malaikate Allah iku yusalluna senantiasa bersolawat ala nabi atas baginda Muhammad sallallahu alaihi. Ketika Allah kabarkan bahwa Allah bersolawat, malaikatnya bersolawat, baru Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat, bacalah salam atas Rasul. Ini ayatnya luar biasa. Kalau kita diperintah salat, Allah tidak mencontohkan salatnya. Kalau Allah perintahkan puasa, Allah tidak contohkan puasanya. Tapi ketika Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu, Allah sebelumnya kabarkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka hadirin para santri jamaah rahimakumullah, sholawat ini adalah satu amalan ibadah yang luar biasa. Kalau kita cermati, sholawat ini seperti setting sejarah tadi menjadi penjaga konstitusi akidah. Karena dengan sholawat umat Islam selamanya akan tetap memposisikan Allah sebagai Allah, Muhammad sebagai Rasulullah. Tidak akan pernah umat Islam mengatakan Muhammad sebagai turunane Gusti Allah. Sholawat jelas, Allahumma itu kita minta kepada Allah. Mintanya apa? Sholawat salam. Siapa yang disholawati? Muhammad sallallahu alaihi. Allahnya pada posisi sebagai Tuhan, Muhammadnya sebagai makhluk, dan dua-duanya berada dalam entitas yang berbeda. Para santri jamaah rahimakumullah, karena itulah kemudian kadang-kadang kita bertanya, kok sholawat niku diwaca terus nopo toh? Manfaatnya apa? Ini kalau misalnya ini ada gelas isinya air teh. Ini kalau penuh gitu ya, ini masih agak kosong ini. Agak kosong, ini biar agak kosong lagi, diminum lagi. Nah, kalau kosong seperti ini, itu ditambahkan bisa masuk apa enggak? Bisa masuk apa enggak? Bisa. Ditambah sampai full penuh. Ketika tambahannya itu terus berlanjut, tambah terus, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tambahan tadi akan meluber ke bawah di sekitarnya. Kalau kita ibaratkan sholawat yang kita baca, sholawat yang dibaca oleh nenek-nenek kita, mbah-mbah kita, orang-orang dulu niku kanggone Kanjeng Nabi sudah lebih dari cukup. Tapi kenapa selalu diperintahkan? Karena sesungguhnya manfaatnya kembali kepada kita sebagai orang yang membaca sholat. Kita di mana? Kita di bawahnya ini. Selawat tambahi wis kebek, kurah, kutah, ya, maka kita yang di bawahnya. Hingga bisa jadi selawat yang kita baca dibalas oleh Allah, dikasih ganjaran oleh Allah lebih banyak dari apa yang kita baca. Allah sampaikan man shalla, hadis Rasul, ngapunten, Rasul menyampaikan man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyrah. Sinten tiangi barang siapa baca sholawat kepadaku, kata Rasul, satu kali, once time, only once, Allah akan membalasnya sebanyak 10 kali lipat. Alhamdulillah. Jenengan baca berapa kali? Hitung sendiri. Jenengan baca berapa banyak? Hitung sendiri. Disitulah kemudian kalau menggunakan pendekatan kalkulasi matematika, sebanyak itu pula ganjaran jenengan dikalikan 10. Alhamdulillah.
Kira-kira maca selawatnya pun kathah napa dereng? Pun kathah napa dereng? Selawat yang kita baca tadi namanya selawat Al-Futuhat nggih. Ijazah saking Mbah Yai Toha Muntaha. Itu kalau kita baca awal sampai akhir paling tidak ada 7 kali selawatan. Hingga kalau kita istiqomah setiap kali ba'da sholat maca ping pisan dalam arti 7 kali tadi itu, kita setiap kali ba'da sholat sudah baca 7 kali sholawat. Kalikan 5 ketemunya 35. Kalikan setahun ketemunya berapa? Itu minimal. Maka insya Allah istiqomah baca sholawat ini kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Hadirin para santri jamaah rahimakumullah. Bahwa Kanjeng Nabi kula aturke kalawau Muhammadun basyarun lakal basyar. Secara fisik manusiawi beliau sama dengan kita. Dalam beberapa kisah disebutkan ketika perang terjadi, kena panah misalnya, kena luka misalnya, darah yang keluar warnanya juga merah. Kenapa? Karena beliau juga basyarun, manusia seperti kita. Tetapi Muhammadun basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak seperti umume menungso. Bal huwa kal yakut bainal hajar. Tapi kalau diibaratkan Muhammad itu adalah batu berlian di antara bebatuan. Awake dhewe niku kriken. Kita ini batu preceng. Kita ini batu belah. Sampeyan batu kali, sampeyan batu gunung kerung. Wa Muhammadun kal yakut, sementara Kanjeng Nabi Muhammad batu berlian. Benten apa mboten? Beda apa sama? Beda. Sebutannya sama-sama batu, tapi kualitasnya bainas sama wasumur sat. Aduh, gak bisa dibandingkan. Disitulah kemudian pulau panjenengan sami kita semuanya sebagai umatnya dikon niru Kanjeng Nabi, dikon nyontoh Kanjeng Nabi. Hingga kalau kita cari idola, cari profil yang bisa kita contoh, cari teladan dalam kehidupan kita, dalam semua fase kehidupan kita, tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh Pak, Kanjeng Nabi itu diutus umur 40 tahun. Apakah sebelumnya perilakunya juga bisa dijadikan contoh? Bisa. Ulama sepakat bahwa qoblal bi'sah atau ba'dal bi'sah itu semuanya adalah qudwah untuk kita. Sebelum dan sesudah diutus semuanya adalah contoh teladan untuk kita. Kalau kita rinci misalnya sederhana, Rasulullah niku sakderenge dados nabi dan rasul dalam rentang waktu 0 sampai 40 tahun misalnya, seluruh rangkaian kehidupannya adalah cerminan akhlak yang sempurna. Satu contoh, Al-Amin gelar beliau, orang yang terpercaya, gak tahu ngapusi. Batu berlian, sampean ngapusin apa mboten? Ayo enten mboten, Mbak santri yang kalau minta kiriman orang tuanya bilangnya urunan 500 ngakune 700. Enten mboten? Enten. Bocah ya teko ngadeg ndi wonge. Santri putra, ada enggak yang kalau makan di kantin gorengan habis 5 ngakunya 4? Ada apa enggak? Mangan piro le? Mangan piro le gorengan sekawan Pak De ya. Padahal 5. Balik ngomong kancane, aku padahal 5, aku 6 malahan. Enten mboten? Lah kayak cahaya ngacung pojokan. Ya Allah. Baginda Rasul luar biasa. Al-Amin. Makanya ketika Muhammad pada fase awal berdakwahnya, Muhammad sang Rasul berdakwah di awal fasenya, itu kan mengumpulkan orang, wong-wong diundang.
Diundangi sitok-sitok, diminta kumpul di satu tempat, di satu gunung di kawasan sana. Kemudian Muhammad berkhutbah menyampaikan bahwa ia mendapatkan risalah. Apa komentar orang-orang? Ya Muhammad, alihadza jama'tana. Wahai Muhammad, apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Maksudnya apa? Mereka tidak mempercayai apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, tetapi ketidakpercayaannya sesungguhnya bersifat formalitas. Mereka pada posisi bimbang. Muhammad ki sakjeke urip 40 tahun gak tahu ngapusi belas. Iki saiki ngomongke tentang agama, kira-kira ngapusi apa ora? Dalam hati kecil mereka sesungguhnya mereka mengakui kebenaran baginda Rasul. Ning krono gengsi, khawatir kehilangan kedudukan, kehilangan pengaruh, maka kebanyakan mereka tidak mempercayai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu al-amin, okay? Al-amin, terpercaya. Kanjeng Nabi dikisahkan, kalau misalnya teman-teman profil hidup beliau ini luar biasa. Kita tahu belum saja beliau dilahirkan sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Nggih mboten? Bapakne sampun sedo sejak Muhammad dalam kandungan ibunya. Lahir sudah tidak ketemu dengan bapaknya. Awake dhewe alhamdulillah ora mau ketemu bapakne, yo ditunggoni, yo diopeni, yo disekolahke, yo disangoni. Nggih mboten? Dari sisi ini kita lebih beruntung. Dari sisi ini kita lebih memiliki sandaran kehidupan kita. Ning baginda Muhammad boten, lahir ceprot bapake wis gak ngonangi. Umur 5 tahun, pada fase yang mungkin bahasa kita sik seneng-senenge, sik manja-manjanya dengan ibunya, ditinggal wafat sang ibunda tercinta. Ibuke nyusul bapakne. Sedo diasuh oleh kakek tercinta namanya Abdul Muthalib, orang yang secara psikologis menjadi sandaran beliau, menjadi pelindung dalam kehidupannya. Ning boten dangu Abdul Muthalib juga sedo wafat. Lo perpindahan pengasuhan ini tentu punya pengaruh. Tetapi yang pasti bahwa secara psikologis Kanjeng Nabi Muhammad ditempa sejak dini dengan kemandirian ben gak bergantung karo wong liya. Nah, sampean kan alhamdulillah mboten yatim to nggih. Nggih napa mboten yatim napa mboten? Mboten, alhamdulillah. Ketika tidak yatim, maka sampean diyatimkan dalam tanda kutip alias dipondokke. Ben gak kelon mboke terus. Soalnya neng omah, nggih, neng omah kemandirinya tentu beda dengan di pesantren. Di rumah hanya ketemu bapak ibu, makan serba cukup tersedia, kasur empuk sedia, bantale akeh, gulinge pirang-pirang, nggih mboten? Tapi di pondok kita berbagi dengan kawan, kasur siji tinggi wong telu, ki pojok kono iler, pojok kene iler, kene yo iler. Fi kulli makanin ilerun. Nah gitu. Ki ilere. Lah pangane gorengan papat ngaku telu ki mau. Lemari berbagi, kamar berbagi. Artinya apa? Dilatih untuk mandiri. Ojo titik-titik mak, titik-titik pak. Belajarlah mandiri. Ini cara kita niru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatim tidak dalam arti wafat orang tuanya, tapi yatim kita maknai sebagai upaya untuk mendidik kemandirian kita. Paham mboten? Paham mboten? Hingga kalau kita mondok niate ben latih mandiri, berarti itba sunnah Rasulullah. Kemandirian itu. Kita di pesantren ketemu dengan kawan yang mungkin latar belakangnya beda-beda.
Mungkin sukunya beda-beda, mungkin bahasanya beda-beda, wilayahnya beda-beda. Tetapi kita diajarkan saling menghormati, menghargai, memahami. Itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari perintah Al-Quran. Maka ketika kita mondok, niate ben paham karo kancane, bisa membangun sikap empati, membangun toleransi, membangun kebersamaan, maka proses kita mondok oleh ganjaran saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para santri jamaah rahimakumullah. Maka sekian banyak contoh yang diberikan Kanjeng Nabi, monggo sebisa mungkin, sedapat mungkin ada di antaranya yang kita jadikan sebagai patron, contoh, role model kehidupan kita. Kon nyontoh persis kayaknya berat, ning paling boten ada sisi-sisi yang kemudian kita pakai sebagai teladan dalam kehidupan kita. Masya Allah, Kanjeng Nabi itu luar biasa. Lek digambarkan gak akan pernah habis. Maka karya-karya ulama menggambarkan beliau bejibun banyak jumlahnya, termasuk yang kita baca tadi. Sirrohnya mulai dari kandungan, lahir, anak-anak, ABG, remaja, tumbuh dewasa, sampai jadi Nabi dan Rasul berjuang, semuanya potret yang luar biasa, akhlaknya akhlak yang mulia. Maka melalui momentum maulid ini, monggo sedapat mungkin, sebisa mungkin ada bagian yang kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan yang sedikit itu menjadi sababiah kita diaku sebagai umatnya kelak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tidak ada kebahagiaan yang paling hakiki selain diaku menjadi umatnya Nabi. Nggih? Nggih? Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah ketika kita rajin maca selawat, sok waktune saged sowan kepada Rasul ke raudhahnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf wal afa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.